Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah upload video rutin, tetapi kenapa sih kok pendapatan dolarnya itu sering menurun? Ya, mungkin di sini ada sahabat-sahabat kita yang mengalami di saat kita sudah dimonetisasi, kenapa sih pendapatannya itu tidak stabil? Terutama yang ada di YouTube Studio ya. Nah, di sini Abah mah nggak ada muncul ya untuk pendapatannya ya. Nah, di sini hanya muncul Anda adalah partner YouTube. Tapi biasanya ada channel yang mungkin pendapatannya ada muncul ya di sini ya. Nah, kalau pendapatan yang ada di analitik itu memang tidak stabil. Kenapa? Karena ada yang mungkin masih dalam pemilteran pihak YouTube dan juga pihak AdSense. Apabila memang sudah real nih pendapatannya itu betul-betul real, hasil dari iklan, hasil dari super thank ataupun hasil dari super chat dan yang lainnya. Beda dengan dari hasil-hasil yang mungkin menurut YouTube dan menurut AdSense bisa jadi dianggap spam. Nah, di saat kita melihat di pendapatan misalkan di bulan bulan ini misalkan bulan Agustus nih ya. Di bulan Agustus ini kita pendapatannya misalkan 200.000 nih. Nah, pendapatan 200.000 itu belum tentu real masuk semua ke AdSense. Kita bisa tahu yang masuk ke AdSense itu di tanggal 9, 10, 11. Kalau memang di sini misalkan nih yang ada di sini ya, yang ada di di YouTube Studio kita itu sudah sesuai, misalkan menurut kita sudah 200 nih di bulan Agustus ya. Itu kalau memang betul-betul real itu pasti akan masuk di AdSense 200.000 ya. Itu akan bertambah nanti secara otomatis di tanggal-tanggal yang sudah ditentukan. Kalau memang sahabat semua merasakan nih kok selalu hilang pendapatannya bukannya bertambah, itu bisa jadi akun kita itu mungkin sedang terdeteksi spam, terutama spam untuk pendapatannya. Spam itu kan bermacam-macam ya, bermacam-macam spam, tetapi kita tidak tahu datangnya dari mana sih spam. Nah, itu yang mungkin saat ini kita tanyakan, terutama buat para YouTuber pemula. Saya tidak pernah kok melakukan hal-hal yang negatif, saya tidak pernah kok main-main curang, tetapi kenapa terjadi masalah seperti ini? Untuk masalah spam, bukan saja kita yang melakukan, tetapi bisa jadi channel-channel lain di saat nonton video kita saat itu mungkin nontonnya hanya dengan durasi yang tidak bagus. Misalkan nonton iklan, sudah iklan masuk, sudah ditonton tapi videonya tidak ditonton nih, nonton iklan doang, lalu kita keluar. Nah, itu pun saat itu memang pendapatannya masuk, saat itu pendapatan iklannya masuk, tetapi tidak lama kemudian itu akan hilang. Ini salah satu contoh aja ya. Ini salah satu contoh yang mungkin bisa kita pelajari sebagai hikmahnya sebagai konten kreator di saat pendapatannya mungkin sering menurun. Jadi kita jangan terlalu fokus untuk melihat pendapatan yang ada di YouTube Studio, terutama yang ada di monetisasi sini. Jangan. Yang kita fokuskan, pokoknya kita setiap tanggal 11, 12 nih kita buka aja AdSense. Ya, kita buka aja AdSense. Misalkan di bulan ini kita screenshot nih bulan Juli kemarin, misalkan kita dapat di AdSense-nya itu misalkan 350 ya. Nah, kita screenshot aja. Nah, takutnya kita lupa. Nah, di bulan Agustusnya kita bisa ngecek lagi. Nanti nih tanggal 10 misalkan kita screenshot, oh berarti nambahnya seperti itu. Sebanyak itu nambahnya. Sesuai enggak sama pendapatan di AdSense? Itu rata-rata kadang-kadang tidak sesuai ya. Misalkan yang mungkin pendapatan bulan Agustus ini kan sedang berjalan ya. Pasti bulan Agustus itu akan masuk di bulan September. Berarti kalau kita nih di bulan Agustus ngeceknya misalkan dapat 300 nih di bulan Agustus, nanti ngecek di bulan September. Bulan September tersebut nanti apakah sesuai atau tidak. Tapi rata-rata itu tidak sesuainya karena yaitu tadi ya, pendapatan kita itu yang menilai itu bukan hanya YouTube tetapi pihak AdSense.
menurut pihak YouTube ini real, tapi menurut AdSense itu mungkin ini ada yang spam nih. Nah itu akan dihilangkan sedikit ya. Kecuali kalau kita tahu untuk masalah pendapatan, kalau memang sudah mencapai 1,3 ya, kita akan dibayarkan di setiap tanggal 21. Itu pun tidak langsung akan menerima total sekian, karena kena pajak juga. Kena pajak juga ya kita ya. Jadi intinya buat yang mengalami pendapatannya menurun di saat sudah dimonetisasi nih, usahakan sok aja rutin upload video, cari penonton yang betul-betul alami, itu akan mengundang pendapatan kita kembali normal. Di saat pendapatan hilang, justru kita tidak upload video, justru tambah hilang ya. Jangan sampai sudah pendapatannya menurun tetapi kita tidak upload video, itu yang mengakibatkan pendapatan kita malah tambah hilang. Justru di saat pendapatan kita sering menghilang, seringlah upload. Mau upload video panjang, mau upload video short, silahkan. Yang penting kita ada aktivitas di channel kita dan kita akan mendapatkan penonton alami kalau memang video kita itu betul-betul sedang dibutuhkan oleh penonton. Semua sama kok mengalami hal seperti itu ya. Saya yakin di saat pendapatannya itu mungkin tidak stabil, itu saya alami, semua channel pun mengalami ya. Semoga aja info singkat dari Abah bisa bermanfaat buat sahabat-sahabatku. Pokoknya buat para konten kreator yang mengalami hal seperti itu, jangan putus asa ya. Jangan sampai kita menyerah. Insya Allah yang namanya konten kreator pasti betul-betul banyak ujiannya. Ujian apakah kita kuat atau tidak, insya Allah kok saya yakin sahabat semua itu akan kuat untuk bisa sukses menjadi YouTuber pemula. Aduh, banyak suara burung, bentar. Insya Allah bakal sukses kalau kita semua tetap optimis aja ya. Abah juga habis bikin donat nih, tuh ini donat anaknya ya, dan ini nanti buat pagi sarapan ya. Abah ucapkan terima kasih. Pokoknya sekali lagi, jangan menyerah di saat video sepi, di saat pendapatan berkurang, apalagi yang sedang mengejar jam tayang yang sering menghilang. Jangan menyerah, sok aja rutin upload video ya. Insya Allah kedepannya nanti akan kembali normal ya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat dan mohon maaf kalau memang ada salah kata atau salah ucap. Insya Allah Abah ucapkan terima kasih. Yang mau donat silahkan aja ke sini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.